Pernahkah Anda merasa seperti sedang diawasi, bahkan saat sendirian? Pernahkah Anda merasa dunia ini semakin canggih, tetapi hati Anda justru semakin hampa? Anda dikepung kamera di berbagai sisi, algoritma dan data. Dunia terasa semakin terkoneksi, namun jiwa Anda terasa semakin terputus. Hari-hari ini, Anda tidak hanya ditantang secara ekonomi atau kesehatan. Anda sedang diperhadapkan pada peperangan terbesar, mempertahankan iman di tengah dunia yang makin tidak mengenal kebenaran. Halo, shalom umat pemenang. Dunia telah berubah cepat, drastis, tanpa banyak peringatan. Pandemi beberapa tahun yang lalu hanya menjadi pintu pembuka menuju era baru yang disebut kenormalan baru. Namun sesungguhnya yang disebut normal itu adalah abnormal dalam terang firman Tuhan. Teknologi memang mempermudah, tapi juga memperbudak. Komunikasi makin instan, tetapi relasi makin kosong. Dunia yang katanya modern justru menyingkirkan nilai-nilai kekal. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Anda bukan lagi sedang menuju ke sana, Anda sudah ada di dalamnya. Dan jika gereja tidak sadar, maka Anda akan diseret arus, diam-diam hanyut dan akhirnya karam, tanpa pernah tahu kapan Anda menjual iman demi kenyamanan." Mari kita mulai dengan satu aspek yang terlihat sepele, tetapi sangat mengerikan dampaknya. Hilangnya privasi. Dunia modern telah mengubah hal-hal yang bersifat private, pribadi, menjadi bersifat publik, dan Anda melakukannya dengan sukarela. Bayangkan ini, setiap kata yang Anda ucapkan, setiap klik yang Anda lakukan, bahkan detak jantung Anda saat menatap layar, semuanya direkam, dianalisis, dan dikemas sebagai data. Dunia Anda sekarang bukan sekedar diawasi, tetapi dikendalikan oleh kekuatan yang tidak terlihat, algoritma dan intelijensi buatan. Dalam Wahyu 13 ayat 16-17 memperingatkan tentang sebuah sistem global yang mengontrol siapa yang boleh membeli dan menjual. Ini bukan lagi nubuatan jauh. Dengan sistem pembayaran digital, digital ID, dan verifikasi biometrik yang terus dikembangkan, Anda sedang melihat tahap awal dari sistem antikristus. Studi dari Freedom House tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 80 negara kini menggunakan pengawasan digital untuk mengontrol rakyat mereka, dan seringkali tanpa persetujuan publik. Anda sedang menyaksikan teknologi yang awalnya diciptakan untuk melindungi, berubah menjadi alat untuk memperbudak. Anda harus bertanya, siapa yang memiliki kendali atas hidup Anda hari ini? Tuhan atau sistem digital yang menyamar sebagai kenyamanan? Namun bukan hanya mereka yang diawasi yang menjadi korban. Ada jutaan lainnya yang justru tidak terlihat sama sekali karena mereka tidak terkoneksi. Dalam dunia yang memuja kecepatan digital, siapa yang tidak bisa mengaksesnya tertendang keluar dari sistem. Tidak semua orang mampu beradaptasi dengan perubahan ini. Di balik kemajuan teknologi, tersimpan ketidaksetaraan yang menjerit. Orang miskin yang tidak punya akses internet tertinggal dalam pendidikan. Lansia yang tidak paham aplikasi tertinggal dari pelayanan kesehatan. Bahkan pelayanan rohani pun kini banyak berpindah ke platform digital, dan mereka yang tidak tersambung tersingkir. Amsal 22 ayat 2 menyatakan bahwa Tuhan menciptakan semua manusia sama, tapi sistem dunia tidak memperlakukan mereka demikian. Teknologi seharusnya mempersatukan, namun justru memisahkan mereka yang melek digital dan yang tertinggal. Data dari Bank Dunia menyebut bahwa selama pandemi, 463 juta anak tidak bisa mengikuti pendidikan karena keterbatasan akses internet. Dan ini bukan hanya krisis pendidikan, ini krisis keadilan sosial. Kita tidak bisa berdiam diri melihat generasi yang hancur bukan karena dosa, tetapi karena mereka tidak terhubung dengan akses internet. Dan ketika konektivitas semakin meluas, justru muncul suatu fenomena aneh. Orang-orang semakin terpecah. Informasi bukan lagi alat pencari kebenaran, tetapi senjata pemecah bangsa. Polarisasi bukan hanya terjadi di jalanan, tetapi di setiap gawai di tangan kita. Apa yang dahulu disebut opini, kini jadi kebenaran versi pribadi. Media sosial menjadi ladang peperangan antara kiri dan kanan, agama dan sekulerisme, konservatif dan liberal. Saudara menyaksikan dunia terbelah oleh narasi yang dikuasai oleh mesin, bukan oleh kebenaran. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4 berkata, bahwa akan datang saat orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya sendiri. Ya saudara, itu sedang terjadi.
Berapa banyak Anda hari ini yang mendengar kebenaran firman Tuhan berdasarkan apa yang Anda sukai? Berapa banyak hamba Tuhan hari ini demi sebuah popularitas menyampaikan firman Tuhan yang tidak murni, dan sayangnya itu yang Anda senangi, wahai jemaat. Setiap orang hanya mau mendengarkan apa yang nyaman di telinga mereka. Bertobat saudara. MIT Berita Lab mengkonfirmasi bahwa berita palsu menyebar 70% lebih cepat dibandingkan kebenaran. Dan berita-berita ini memecah belah, membakar emosi, dan menanam kebencian. Ini bukan hanya masalah sosial, ini serangan rohani. Gereja harus bangkit menjadi suara kebenaran yang tidak bergantung pada algoritma. Kita sudah membahas bagaimana dunia ini menekan secara sosial dan ekonomi. Tetapi ada satu medan perang lagi yang lebih dalam, yang lebih serius, lebih sepi, dan lebih mengerikan. Ya, peperangan di dalam jiwa. Saudara hidup dalam dunia yang seolah-olah terkoneksi, tetapi kesepian. Saudara punya ratusan teman online, tapi tak pernah satupun mengerti saudara. Saudara scroll layar berjam-jam, tetapi hati makin kosong, jiwa makin rapuh. Mazmur 42 ayat 6 mencerminkan kondisi banyak orang hari ini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Tapi dunia tidak lagi tahu cara menjawab pertanyaan itu. Psikolog bisa memberi terapi, teknologi bisa memberi hiburan, tetapi hanya Tuhan yang bisa memulihkan jiwa saudara. WHO mencatat lonjakan depresi hingga 25% pasca pandemi. Dan banyak kasus terkait langsung dengan paparan media sosial, cyberbullying, dan ketergantungan layar. Kita butuh lebih dari sekedar detox digital. Kita butuh pertobatan rohani. Dunia kerja pun tak luput dari guncangan ini. Ketika mesin-mesin mulai mengambil alih fungsi manusia, yang hilang bukan hanya pekerjaan, tetapi juga rasa berharga dalam diri manusia itu sendiri. Robot tidak pernah tidur, AI tidak pernah protes, dan dalam sistem ekonomi modern, itu lebih disukai dibandingkan manusia. Akibatnya, jutaan orang kehilangan pekerjaan dan lebih buruk lagi, kehilangan rasa berharga dalam diri mereka. Kejadian 3 ayat 19 menunjukkan bahwa kerja adalah bagian dari eksistensi manusia. Tetapi ketika pekerjaan hilang, martabat pun mulai goyah. Kita bukan sekedar kehilangan penghasilan, namun juga kehilangan makna hidup. Mike Kinsey menyebut bahwa hingga 800 juta pekerjaan bisa hilang karena otomatisasi sebelum tahun 2030. Ini bukan sekedar statistik. Ini tsunami ekonomi dan sosial. Namun kabar baiknya, gereja bisa menjadi tempat pemulihan martabat, di mana manusia dilihat bukan dari produktivitasnya, tetapi dari nilai sebagai gambar Allah. Sementara semua aspek kehidupan berubah begitu cepat, ada satu hal yang justru lambat mengikuti, yaitu aspek hukum dan etika. Dan disitulah bahaya terbesar mengintai. Teknologi tanpa arah moral hanya akan menciptakan kekacauan. Sementara teknologi melesat seperti roket, hukum dan etika hanya bisa berjalan tertatih-tatih. Akibatnya, dunia seperti arena bebas di mana inovasi tidak lagi diatur oleh moral tetapi oleh profit dan kekuasaan. Hakim-Hakim 17 ayat 6 berkata, setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri, tanpa dasar etika yang kokoh. Teknologi berubah menjadi pedang bermata dua, dan seringkali menebas kemanusiaan itu sendiri. Dunia butuh suara profetik yang berani bersuara, bukan menyesuaikan. Gereja tidak dipanggil untuk relevan dengan dunia, tetapi relevansi yang teguh pada kebenaran firman, senada, seirama dengan surga. Lalu mari kita lihat pada ciptaan itu sendiri. Di tengah kekacauan manusia, alam pun bersuara. Bumi ini yang diciptakan Tuhan bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga cerminan tanggung jawab kita terhadap pencipta. Dan suara bumi itu sekarang sedang berteriak. Kita menyebutnya bumi, tapi kita memperlakukannya seperti sampah. Teknologi membangun kota, tetapi menghancurkan hutan. Menciptakan mesin, tetapi memanaskan lautan. Kita sedang merusak rumah kita sendiri. Roma 8 ayat 22 berkata bahwa ciptaan mengeluh. Dan hari ini, kita mendengar jeritan itu dalam banjir, kebakaran hutan, dan musim yang tidak lagi bisa ditebak. Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) tahun 2023 memperingatkan bahwa saudara hanya punya kurang dari 1 dekade untuk mencegah kehancuran permanen. Tetapi dunia terlalu sibuk mengejar profit untuk peduli. Jika gereja tidak bicara, siapa lagi yang akan memperingatkan dunia bahwa bumi ini adalah titipan Tuhan, bukan milik pribadi? Setelah semua ini, pertanyaannya bukan lagi apakah kita sedang hidup di akhir zaman, tetapi sudahkah kita sadar dan siap? Gereja tidak boleh menjadi buta di tengah terang nubuatan yang sedang digenapi di hadapan kita. Kita bukan sedang menghadapi perubahan biasa,
Kita sedang menyaksikan penggenapan nubuat. Sistem dunia sedang diarahkan ke suatu tujuan, menyambut figur antikristus. Dan jika gereja tetap diam, maka saudara akan jadi bagian dari sistem itu tanpa sadar. Tuhan memanggil kita untuk bangun, untuk tidak hanya sadar, tetapi juga bersuara, untuk tidak hanya tahu, tetapi bertindak. Ini adalah momen pertobatan, momen untuk menyingkirkan kompromi, momen untuk berkata, saya berdiri di pihak Tuhan. Jika gereja terus tidur sementara dunia mempersiapkan tahta bagi antikristus, maka darah generasi ini akan dituntut dari tangan para pemimpin rohani yang bisu dan pengecut. Bangunlah, atau saudara akan disapu bersama arusnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.